Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisaya Rosyida dengan NIM G100231120. Saya akan mempresentasikan atau membacakan tentang tugas PMPQ dengan judul meningkatkan kemampuan siswa dalam baca tulis Al-Quran dengan media kartu kuartet tajwid. Selanjutnya yaitu latar belakang dari tahun ke tahun metode pembelajaran Al-Quran terus mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran, baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Lembaga-lembaga peribadatan yang berfungsi penyelenggaraan pembelajaran Al-Quran pun banyak yang tidak melaksanakan fungsi dengan baik. Namun dalam kenyataannya banyak siswa-siswi yang sudah mengenyam bangku sekolah sampai jenjang SMA yang mengaku muslim, tetapi mereka disuruh untuk membaca Al-Quran. Mereka menjawab tidak bisa. Oleh karena itu dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya penulis melakukan dengan menggunakan media kartu kuartet dalam pembelajaran. Lalu untuk menarik minat siswa dalam mempelajari ilmu tajwid penulisan huruf hijaiyah. Ada satu media yang sangat mudah dibuat dan tidak membutuhkan banyak biaya, yaitu kartu kuartet tajwid. Kartu kuartet tajwid ini dapat dimodifikasi dari kartu kuartet yang biasanya digunakan oleh anak-anak. Dari kartu kuartet tajwid ini juga bisa disesuaikan dengan materi yang akan dikuasai. Contohnya kartu kuartet tajwid yang akan dicontohkan di sini adalah kartu kuartet tajwid yang berisi hukum nun mati, hukum nun sukun atau tanwin, dan hukum bacaan mim sukun. Nah, satu kartu kuartet tajwid ini terdiri dari 32 kartu yang akan dibagi menjadi 8 kartu. Lalu setiap himpunan terdiri dari 4 kartu. Nah, setiap kartu mempunyai 4 contoh bacaan yang mengandung sebuah hukum nun sukun, tanwin, dan mim sukun. Lalu ada juga contoh kartu kuartet. Di bagian atas kartu tertulis nama hukum bacaan tajwid yang ditulis dengan warna yang berbeda dengan 4 contoh bacaan yang ada di bawah. Adapun contoh pertama dari setiap kartu tertulis dengan warna yang berbeda dari warna nama hukum bacaan tajwid yang tertulis di bagian atas kartu, juga dengan warna 3 contoh yang ada di bawahnya. Ini dikarenakan contoh bacaan yang pertama dari setiap kartu adalah contoh yang akan menjadi tebakan dalam permainan kartu kuartet tajwid. Di bawah ini adalah contoh kartu. Yang paling atas adalah nama hukum bacaan. Yang baris ketiga adalah contoh bacaan yang harus ditebak atau dicari dalam permainan. Sedangkan kata yang lain adalah contoh-contoh bacaan yang harus dikumpulkan oleh pemain. Lalu cara bermain kartu kuartet, yaitu cara memainkan kartu tajwid ini sama dengan permainan kartu yang biasanya dimainkan oleh anak-anak. Hanya saja ada beberapa aturan tambahan di akhir permainannya agar tujuan dari pembelajaran tajwid ini yang diinginkan dapat tercapai. Cara permainan yaitu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang dan akan mendapatkan 1 set kuartet. Tentukan aturan permainan dengan cara suit atau dengan cara yang lainnya. Salah seorang mampu mengocok agar menjadi acak. Bagian kartu setiap pemain masing-masing mendapatkan 4 kartu. Sisa kartu disimpan di tengah-tengah dengan posisi yang tertutup. Pemenang dari permainan ini yang paling banyak mengumpulkan kartu himpunan. Setelah permainan kartu selesai, maka setiap peserta didik diwajibkan untuk menulis semua contoh yang ada di dalam kartu yang dapat dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbiasa untuk menulis huruf hijaiyah secara bergiliran. Guru mempersilahkan peserta didik untuk membacakan contoh bacaan yang sudah dituliskan. Pada kesempatan ini, guru bisa mengecek dan meluruskan bacaan dari suara setiap peserta didik agar sesuai dengan ilmu tajwid. Lalu manfaat yang akan didapat dengan permainan kartu kuartet tajwid ini, ada 3 hal yang bisa dipelajari oleh peserta didik dalam satu permainan. Yang pertama adalah
belajar membaca huruf hijaiyah atau Al-Quran. Yang kedua, belajar ilmu tajwid. Dan yang ketiga, belajar menulis atau merangkai huruf hijaiyah. Selain dari itu, banyak pelajaran yang dapat diambil permainannya. Di antaranya adalah yang pertama, melatih konsentrasi dan ingatan. Yang kedua, mengasah kemampuan bersosialisasi. Yang ketiga, menjalankan kedekatan. Yang keempat, belajar mematuhi aturan. Yang kelima, belajar sportif. Yang keenam, mengasah kemampuan kognitif. Yang ketujuh, menambah wawasan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: mudah untuk dapat dibuat dan murah, praktis, bisa dibawa kemana-mana, dapat digunakan untuk berkelompok besar atau kecil. Permainan sudah dimasyhur di kalangan peserta didik sehingga ketika akan memainkan, guru tidak harus banyak menjelaskan aturan permainannya, dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Lalu kekurangan. Sedangkan kekurangan dari kartu keluarga tajwid adalah tidak dapat digunakan oleh peserta didik yang belum bisa membaca huruf hijaiyah, sebab permainan ini hanya bisa berjalan dengan membaca contoh-contoh bacaan dari step hukum tajwid yang ada di dalam kartu. Pemain juga terbatas, terdiri dari 4 sampai 6 orang. Lalu kesimpulan, kartu kuartet tajwid sangat bermanfaat dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran. Dengan digunakannya kartu kuartet tajwid, kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis Al-Quran meningkat. Proses belajar dan mengajar pun terasa lebih menyenangkan. Selain itu, banyak manfaat yang dapat diambil dari permainan kartu kuartet tajwid ini, yaitu melatih konsentrasi dan ingatan. Kedua, mengasah kemampuan bersosialisasi. Ketiga, menjalin kedekatan. Yang keempat, belajar mematuhi aturan. Yang kelima, belajar sportif. Yang keenam, mengasah kemampuan kognitif. Yang ketujuh, menambah wawasan dan cara membuat kartu dengan mudah. Bahan untuk membuat pun sangatlah mudah didapat. Lalu sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.